Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu sama Miss Eni. Pada video ini Miss akan mengajak adik-adik belajar bagaimana cara menyajikan data dalam bentuk diagram garis. Penyajian data diagram garis tidak jauh berbeda dengan penyajian data diagram batang. Langkah-langkah awalnya mirip, hanya berbedanya kalau di diagram batang kita menggambarkan persegi panjang, tetapi kalau diagram garis itu kita hanya menggambarkan garis-garis ya yang menghubungkan setiap nilai frekuensi data. Oke, jadi penyajian data yang menggambarkan frekuensi datanya dalam bentuk titik, kemudian titik-titik tersebut dihubungkan dengan sebuah garis. Penyajian data ini juga cocok dengan perkembangan maupun perbandingan. Diagram garis ini sebenarnya biasanya paling sering digunakan untuk melihat perkembangan. Contohnya pada saat ini kan kalian bisa lihat data penyebaran COVID-19 atau jumlah pasien yang positif. Itu biasanya kita lihat dalam bentuk diagram garis karena lebih mudah memang dilihat. Apakah perkembangan penyebaran dari virus corona atau penyakit COVID-19 ini berkembang pesat atau tidak? Dengan cara melihat garisnya, apakah garisnya terus meningkat tajam atau meningkat tetapi dia tidak terlalu cepat dan bagaimanapun. Oke, jadi itulah makanya diagram garis lebih sering digunakan untuk melihat data perkembangan. Dan diagram garis, diagram batang itu adalah diagram yang paling sering kita gunakan dalam penelitian karena lebih mudah menggambarkannya dan tidak terbatas ya seperti diagram gambar. Untuk lebih jelasnya, Miss berikan contoh. Nah, di sini Miss berikan contoh sama seperti diagram batang tadi. Datanya sama langkah-langkah awalnya, bagaimana membuat garis L-nya, bagaimana membuat keterangan-keterangannya. Kemudian kita menghubungkannya juga sama. 2017 itu hasil panennya 15 kuintal. Jadi kita buat garis 2017 kemudian ketemu dengan 15 kuintal. Nah, titik temunya inilah nanti yang akan menjadi titik awal dari perkembangannya. Oke, 2018 itu ada 12 gambar titiknya. 2019 itu ada 20 gambar titiknya. Nah, titik-titik inilah yang nanti membentuk diagram garis kalau kita hubungkan. Oke, seperti ini. Jadi diagram garisnya untuk hasil panen di Pak Arif itu selama 3 tahun terakhir sebagai berikut. Oke, nah kalau seperti ini kita langsung bisa lihat informasi-informasi yang kurang jelas atau kurang langsung terlihat kalau pada tabel frekuensi. Untuk lebih jelasnya kita pindah ke slide selanjutnya. Nah, menafsirkan atau mengamati hasil sajian data diagram garis. Oke, kita bisa lihat dari diagram garis ini hasil panen padi Pak Arif itu pada tahun 2018 mengalami penurunan. Kita lihat garisnya menurun. Oke, berapa besar penurunannya? Kalau mengetahui besar penurunan atau besar kenaikannya, kalian cukup mencari selisih dari ujung-ujung setiap garis ini. Oke, 2017 ada 15, 2018 ada 12 tadi, maka selisihnya 15 kurang 12 itu berarti 3. Maka pada tahun 2018 hasil panen padi Pak Arif mengalami penurunan sebesar 3 kuintal. Oke. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat lagi 2018 ke 2019 mengalami apa nih? Namanya kenaikan. Karena garisnya naik ya. Jadi pada tahun 2019 kita membacanya itu yang terakhir ya. Di antara 2018 ke 2019. Pada tahun 2019 hasil panen mengalami kenaikan sebesar berapa? Cari selisihnya dari dua titik ini. Oke. Diselisih dari 20 dan 12 itu berarti 20 kurang 12. Maka 22. Jadi kenaikannya itu mengalami 22 kuintal.
Terus apa yang bisa kita lihat? Kita bisa lihat titik tertinggi itu berada pada tahun 2019. Artinya hasil panen pada tahun 2019 itu adalah hasil panen tertinggi. Oke. Berapa besarnya? Besarnya itu adalah hasil panen tertinggi terjadi pada hasil panen tertinggi terjadi pada tahun 2019 karena titik ini ada yang paling tinggi ya dari titik-titik lainnya. Berapa besar hasil panen tertinggi Pak Arif selama 3 tahun terakhir? Itu adalah besar panennya itu paling tinggi 20 kuintal. Oke. Terendah yang mana? Nah, kita bisa lihat titik terendah itu pada tahun 2018. Jadi hasil panen terendah terjadi pada tahun 2018 dengan besar 12 kuintal. Oke. Jadi kalian bisa lihat beberapa informasi-informasi yang tidak langsung ditulis pada tabel frekuensi. Selisih antar data sama kayak tadi ya, jaraknya atau besar selisihnya, pengurangannya, kayak kenaikan sama penurunan tadi. Oke. Jadi gampang ya membaca diagram garis. Jadi dari semua diagram sih memang paling mudah, bukan mudah sih, paling nyaman itu kita membaca dalam bentuk diagram garis. Tapi sebenarnya sih sesuai dengan bentuk data. Kalau datanya tentang perkembangan ya memang lebih nyaman kita pakai diagram garis untuk menyajikannya ataupun diagram batang. Nah, untuk lebih jelasnya, apakah adik-adik sudah memahami? Silakan adik-adik mengerjakan tugas penyajian data sebagai berikut. Jadi dari tabel frekuensi ini Jadi dari tabel frekuensi ini adik-adik membuat diagram garisnya. Caranya sama seperti tadi. Setelah dibuat diagram garisnya, lakukan pengamatan. Pengamatannya kalian jawab pertanyaan-pertanyaan ini. Jumlah siswa terbanyak yang lulus terjadi pada tahun berapa? Berapa banyak siswanya? Oke. Caranya kalian buat dulu diagram garis. Jadi nanti dari diagram garis kalian langsung bisa lihat jawaban dari beberapa pertanyaan ini. Oke. Gampang ya. Nah, pada pertemuan hari ini masih ada lagi satu video terakhir itu tentang penyajian data diagram lingkaran. Oke. Jadi Miss akan pindah lagi ke video selanjutnya.